Shalom, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami datang menyembah-Mu ya Allah saat kami berada dalam kerapuhan. Kami sedang menghadapi persoalan besar yang belum pernah kami alami, yang menantang bukan hanya kesejahteraan kami, tetapi juga kelanjutan hidup di bumi ini. Mari kita berdoa kepada Allah sumber penghidupan, agar Dia menguatkan iman kita dalam menghadapi pergumulan yang berat ini. Kita percaya bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan membangunkan dia. Jemaat kekasih Tuhan, kita habiskan ibadah saat ini.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9 menjadi nats pembimbing dalam ibadah saat ini. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Umat Tuhan, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam iman kami datang kepadamu, memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami kepadamu dan kepada segenap ciptaan-Mu. Kekhawatiran dan tekanan menguasai kami ketika wabah COVID-19 melanda hidup kami, bahkan mengancam dunia ini. Saat kami menghadapi kerapuhan, ketakutan, dan kematian, kami berteriak kepadamu, ya Allah. Engkaulah tempat perteduhan kami. Sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburkanlah mereka yang berduka, dan lindungilah mereka yang memberi hati merawat mereka yang terserang oleh virus ini. Kami membawa doa kami kepadamu karena yakin akan belas kasihan-Mu yang tanpa batas. Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Sendengkanlah telinga-Mu kepada seruan kami, meminta pertolongan-Mu. Ya Allah, dengarlah tangisan tubuh kami. Dalam rahmat-Mu, sembuhkanlah mereka yang menderita tubuhnya, pikirannya, serta kehilangan semangat. Ya Tuhan, kami lemah dan tubuh kami rentan. Berjalanlah kiranya bersama kami. Hembuskanlah kuasa pemulihan-Mu. Kami mohon belas kasihan dan pemeliharaan-Mu untuk mereka yang terdampak virus corona. Dari ancaman ketakutan, kematian, kami berseru kepadamu. Kuatkanlah kiranya kami dalam iman, harap, dan kasih. Tuhan, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Sendengkanlah telinga-Mu kepada seruan kami, meminta pertolongan-Mu. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya
Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel. Dan akan membangun mereka seperti dahulu. Allah Pencipta, berikanlah kami hidup baru. Ampunilah dan selamatkanlah kami. Melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, kami diyakinkan bahwa betapapun berat dosa kami, Allah mengampuni kami dalam rahmat-Nya. Penyakit kami pun disembuhkannya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam pemberitaan firman. Tetapi sebelumnya baiklah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang, yang menyatakan dirimu di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup. Umat-Mu merindukan sapaan firman-Mu.
dan membutuhkan tuntunan bimbingan Roh Kudus. Engkau mari datang dan membimbing kami dengan pekerjaan Roh Kristus, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kami renungkan itu, kami sungguh didorong begitu kuat oleh pekerjaan Roh Kristus untuk mengaplikasikan dalam hidup kami sehari-hari apa yang Tuhan mau kami lakukan. Maka Tuhan, Engkau bersabda melalui pembacaan dan pemberitaan firman yang Tuhan urapi saat ini, sebab umat-Mu mau menyambutnya di dalam Kristus Tuhan kami bermohon. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-12. Kitab Yoel pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-12 yang mengatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung. Sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima
juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang bencana, maka kita akan mengenal 3 jenis bencana. Bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, angin badai, gunung Merapi. Bencana non-alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit. Bencana sosial seperti konflik sosial, terorisme. Dan kalau kita memperhatikan akhir-akhir ini, di belahan bumi ini nampak apa yang disebut dengan bencana non-alam. Itu disampaikan oleh juru bicara pemerintah, khususnya penanggulangan virus corona atau COVID-19, Bapak Ahmad Yuryanto, mengatakan bahwa virus corona merupakan bencana non-alam. Saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat baik bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, tentu semua itu mendatangkan penderitaan, memakan korban jiwa, membuat ketidaknyamanan, membuat ketidaktentraman. Lalu orang mulai bertanya, apakah setiap bencana yang menghadang ini merupakan hukuman Tuhan bagi anak-anak manusia di muka bumi ini? Setiap hari kita mendapatkan informasi, berita duka, dan itu semakin bertambah dari hari ke hari terkait dengan bencana yang sudah mendunia saat ini. Lalu apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Dan kita mau merefleksikannya untuk mengambil makna dari apa yang kita dengar. Dan kemudian apa yang harus kita jalani dalam hidup ini ketika merespon bencana yang menghadang kehidupan ini.
Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan bacaan dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-12, kita bersama akan merenungkan tema bencana sebagai alat Tuhan untuk mendidik umat-Nya. Kalau kita memperhatikan latar belakang dari apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Yehuda, orang-orang Yerusalem, dan apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai hari Tuhan. Hari Tuhan, di mana Ibu Bapak Saudara, hari Tuhan didahului dengan peristiwa yang begitu mengerikan, peristiwa yang begitu menakutkan, peristiwa yang begitu menyedihkan. Kehancuran, kegelapan, disertai kejadian-kejadian yang luar biasa nampak di dalam apa yang disebut sebagai hari Tuhan yang mendekat. Maka Yoel lalu menghadirkan pemberitaannya. Dia mau berkata, hari Tuhan sudah dekat. Hukuman Tuhan akan segera datang. Umat Tuhan diundang untuk datang segera kepada Tuhan, memohon ampun dan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat kekasih, Yoel menghubungkan hari Tuhan itu dengan bencana seperti wabah belalang, masa kekeringan, dan kebakaran. Dan secara khusus kita memperhatikan pada bacaan kita ini adalah mengenai wabah belalang. Wabah ini dihadirkan sebagai pengingat bahwa Allah akan menghakimi umat-Nya karena pemberontakan dan dosa-dosa mereka. Namun Yoel mau lebih menekankan bahwa sesungguhnya yang diperlukan di sini adalah marilah supaya umat Tuhan datang. Umat Tuhan mengaku salah dan dosanya dan meminta agar supaya mereka hidup di dalam pertobatan. Ternyata bahwa umat Tuhan itu tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa kedatangan hari Tuhan itu bukan omong kosong. Maka umat Tuhan tetap hidup berganjang di dalam dosa-dosa mereka. Mereka abaikan tentang pemberitaan itu. Oleh dan sebab itu sekali lagi dengan sangat tegas disampaikan tentang hukuman Tuhan berupa wabah belalang.
Jemaat yang kekasih, wabah belalang di dalam bacaan kita ini disebutkan ada belalang pengerip, ada belalang pindahan, ada belalang pelompat, ada belalang pelahap. Sebuah proses perkembangan dari mulai menetas dari telur, mengembangkan sayap dan memulai terbang, menjadi kuat untuk memakan tanaman, bahkan berterbangan dalam jumlah yang besar, lalu melakukan pekerjaan yang merusak. Maka saudara yang kekasih, Yoel menampilkan panggilan untuk menyadari akan bahaya bencana dari wabah belalang itu sendiri. Panggilan ditujukan kepada tua-tua bangsa itu. Panggilan ditujukan kepada seluruh masyarakat Yehuda, agar supaya mereka berbalik kepada Tuhan, agar supaya mereka mau bertobat. Sebab kalau memperhatikan pengalaman-pengalaman sebelumnya, ketika mereka mendengarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya terkait dengan bencana, justru kali ini merupakan bencana yang sangat luar biasa. Karena itu, umat dipanggil untuk bertobat. Lalu kemudian menceritakan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya tentang pengalaman yang dahsyat ini, supaya orang tunduk di hadapan Allah, berserah di hadapan Tuhan, penguasa atas langit dan bumi, kembali kepada jalan Tuhan dan melakukan kebaikan seturut dengan hukum-hukum Tuhan. Saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yoel mengusulkan agar supaya orang melakukan ritual ratapan, orang melakukan ritual doa dengan sungguh-sungguh, bahkan lebih daripada itu, melakukan puasa, meratap, menangis, berdoa dengan sungguh-sungguh. Berpuasa dalam artian merendahkan diri di hadapan Allah, lalu membiarkan dikendalikan oleh Roh Allah yang menuntun langkah kehidupan ini. Dengan demikian mau memperlihatkan apakah umat sungguh-sungguh menanti hari Tuhan dengan berjaga-jaga senantiasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah keadaan darurat yaitu bencana ini mengakibatkan penderitaan yang ada? Penderitaan secara ekonomi, tetapi juga penderitaan
yang berkaitan dengan spiritualitas hidup umat. Bayangkan saja, kalau belalang itu dia memakan habis seluruh tanaman, maka kebutuhan ekonomi umat bagaimana? Bayangkan saja kalau semua keperluan peribadatan, misalnya saja di dalam melaksanakan ibadah, ada yang disebut dengan korban curahan. Anggur dibutuhkan untuk itu, tetapi justru habis dimakan belalang. Bagaimana ibadat dapat berlangsung dengan baik? Bencana ini merugikan keberadaan umat, baik dari segi jasmani maupun dari segi rohani. Oleh karena itu, panggilan untuk hidup di dalam pertobatan menjadi sebuah seruan yang sangat mendesak, mengetuk pintu hati batin umat untuk kembali datang tersungkur dalam kerendahan hati, lalu merenungkan bahwa peristiwa semacam itu menjadi pembelajaran yang sungguh berharga. Allah dapat memakai segala cara untuk menyatakan kehendak dan maksudnya bagi penyelamatan anak-anak manusia di muka bumi ini, supaya manusia kembali dan taat kepadanya. Instruksi untuk berdoa, untuk berpuasa, bahkan di dalam doa itu meratap menjadi sebuah bentuk kesungguhan spiritualitas yang harus menjadi perhatian umat. Dan belajar dari pengalaman ini mengantar setiap orang yang dekat kepada Allah untuk merenungkan semua peristiwa ini, lalu mengkomunikasikan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu tentang perbuatan Allah yang maha besar. Seperti sebagaimana sebelumnya pengalaman orang Israel keluar dari tanah Mesir, pengalaman pemberian hukum, ini umat Tuhan wajib menyampaikannya dari satu generasi ke generasi yang lain, bahwa Allah yang esa itu dalam hubungan manusia dengan Allah, manusia harus senantiasa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Artinya di sini ada kesungguhan. Maka umat Allah dipanggil untuk melihat pengalaman yang dahsyat ini, untuk kemudian mengkomunikasikannya kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, supaya mereka akan hidup di dalam takut akan Tuhan. Para orang tua senantiasa diingatkan untuk bagaimana mengajarkan secara sungguh-sungguh kepada anak-anak mereka bagaimana peristiwa iman ini memberi dampak atau memberikan pembelajaran yang berarti bagi kehidupan yang dijalani dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Bila kita memperhatikan tentang apa yang sudah kita baca dan kita renungkan tentang bencana menurut bacaan kitab Yoel, lalu kita menghubungkannya dengan peristiwa yang kita alami dan yang mendunia saat ini terkait dengan wabah virus corona, maka ternyata pengalaman di masa lampau yang diceritakan dalam kitab suci terjadi dalam pengalaman saat ini. Banyak orang berkata, banyak orang bertanya, apakah ini hari Tuhan sudah dekat? Kita tidak tahu, sebab hari itu datang seperti pencuri pada malam hari. Tapi yang pasti bahwa ketika wabah ini mendunia, Nabi Yoel mengajak kita semua untuk meratap, untuk berdoa, untuk berpuasa. Dengan meratap, dengan berdoa, dengan berpuasa, kita merenungkan pengalaman wabah ini menjadi didikan yang sangat indah. Dengan demikian, kita akan senantiasa tetap berjaga-jaga di dalam segala hal. Taatilah apa yang disampaikan kepada kita. Baru-baru ini seorang rekan dokter ketika selepas pulang dari kantornya, dia adalah seorang kepala dinas di salah satu rumah sakit. Lalu dia memperhatikan, ternyata orang lalu lalang begitu ramai, sudah tidak lagi mempedulikan apa yang menjadi himbauan pemerintah. Sebagai seorang dokter, dia sangat sedih melihat perilaku manusia-manusia yang tidak taat. Saudara, bukankah Alkitab telah memberikan kepada kita pengalaman tentang musibah, tentang bencana, dan oleh karena itu menimbulkan penderitaan? Semua itu karena ketidaktaatan. Maka baiklah, mari kita belajar dari pengalaman umat Yehuda. Bertobatlah kembali kepada jalan Allah dengan taat dan setia. Lakukan itu untuk kepentingan banyak orang. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang menunjukkan sikap hati yang berjalan dalam tuntunan Roh Tuhan yang kudus, karena kita bersedia untuk taat dan setia. Tuhan memberkati. Amin. Kudus tetap teguh,
Jemaat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan berdoa syafaat, dan doa ini diawali dengan ujian berdasarkan Mazmur 103 dan kemudian dilanjutkan dengan doa secara berbalasan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya Allah, kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita karena virus COVID-19. Kami mohon sentuhan penyembuhan-Mu agar mereka menerima perawatan yang mereka butuhkan untuk pemulihan. Kami berdoa bagi mereka yang rentan. Engkau yang mengenal ketakutan, kekhawatiran, dan kelemahan tubuh mereka. Lingkupilah mereka dengan kasih-Mu. Berilah kekuatan kepada mereka yang sedang mengerang kesakitan. Peganglah mereka yang lemah dalam rangkulan-Mu yang menguatkan. Dan berilah pengharapan serta kesabaran kepada mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Ya Allah, dimanapun kami berada di muka bumi ini, kami saling terhubung. Kami mendoakan mereka yang menjadi korban virus ini di berbagai tempat di dunia. Kami memohonkan kesembuhan, perawatan kesehatan, dan keutuhan semua umat-Mu di semua tempat yang terjangkit oleh virus ini. Kiranya Engkau ya Allah memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka yang terkapar, agar mereka mampu bertahan dalam iman dan pengharapan dan terus berjuang melawan epidemi ini. Berkatilah usaha-usaha kami bersama, sumber daya yang kami gunakan, serta hati yang melayani agar semuanya dapat bermanfaat untuk menghalau penyakit ini. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Kami mendoakan mereka yang sedang dikarantina karena ancaman penyakit ini.
Hiburkanlah mereka dengan damai-Mu yang melampaui akal manusia, dan berilah mereka kesabaran di tengah masa yang mencekam ini. Kami juga mendoakan keluarga, teman, dan komunitas yang menantikan pertemuan mereka kembali. Ya Roh Kudus, hiburkanlah mereka. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Kami mengenang dalam kasih mereka yang telah meninggal karena virus ini. Semoga mereka beristirahat dengan tenang dan damai dalam pelukan kasih-Mu. Kami doakan mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Kiranya Engkau ya Allah menghibur dan menguatkan mereka di saat perpisahan yang berat ini. Semoga kekuatan sayap kasih-Mu menopang mereka, agar mampu bangkit di tengah pengalaman yang meluluhlantakan kehidupan mereka, sehingga mereka dapat membangun kembali pengharapan masa depan bersama-Mu. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, berilah mereka istirahat yang tenang. Kami mendoakan mereka yang memberi diri untuk melayani masyarakat, mereka yang bekerja keras menyadarkan masyarakat bagaimana mengurangi risiko infeksi dan penyebaran wabah ini. Secara khusus kami berdoa bagi semua tenaga medis, mereka yang berani mengambil risiko dan menyelamatkan hidup sesama. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan kepada pemimpin bangsa kami, kepada pemerintah, mereka yang mengambil keputusan bagi keselamatan orang banyak, dan mereka yang berjuang untuk melawan penyebaran COVID-19 dan mengupayakan langkah-langkah bagi pemulihan masyarakat. Semoga mereka tidak putus asa ketika menghadapi jalan buntu. Semoga pengharapan mereka untuk memperbaiki situasi tidak pudar. Dengan pertolongan-Mu kiranya mereka mampu memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mengobati mereka yang terdampak dan terus mendorong segenap masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyelamatkan banyak orang. Ya Allah, dalam rahmat-Mu, tolonglah mereka mengambil keputusan dan tindakan yang efektif untuk mengatasi COVID-19. Ya Allah, sumber kehidupan, sebagai makhluk yang rapuh, kami mengaku bahwa kekuatan-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami. Anugerahkanlah hikmat dalam pekerjaan kami, kasih-Mu dalam kesakitan kami, dan damai-Mu di hati kami. Kirimkanlah berkat-Mu bagi semua yang peduli kepada mereka yang lemah. Topanglah mereka dan berilah agar sukacita-Mu dinikmati oleh banyak orang dalam keadaan apapun. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya Allah, dalam anugerah-Mu, pulihkanlah mereka yang rentan. Ya Roh Kudus, tiupkanlah damai dan kehidupan yang baru bagi setiap orang. Anugerahilah kami dengan rasa kepedulian sosial yang kuat untuk melakukan hal yang perlu kami lakukan bagi sesama dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Berkatilah semua orang yang bekerja sama sebagai satu keluarga Allah untuk mewujudkan belas kasihan-Mu di dunia ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Diberikan kesempatan untuk mempersembahkan kidung pujian. Lihatlah, Tuhan sedang genapi firman-Nya. Dunia ini tak berdaya, bencana di mana-mana. Jerit tangis dan air mata, jangan runtuhkan iman percaya. Ingatlah datang selalu pada Yesus, penolong yang setia. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu. Serahkan saja padanya, Yesus menjaga hidup. Biar badai topan menerang, jangan khawatir sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan kepadanya segala khawatirmu. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan, mintalah Yesus berikan kemampuan, agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Serahkan saja padanya, Yesus menjaga hidupmu.
kepadanya segala kuat hidup. Yakinlah selalu, yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus, mintalah Yesus berikan kekuatan. Mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Yakinlah selalu, yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus, mintalah Yesus berikan kekuatan. Mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini berkat Tuhan tersedia bagi kita. Mensyukuri semua itu, marilah kita memberikan persembahan sukarela guna pelayanan kasih dan keadilan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ada pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah,
jemaat, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kasih-Mu yang menjamin keselamatan kami. Sebagai wujud syukur kami, saat ini kami telah memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan sebagai tanda hormat dan kasih bagi-Mu, serta pakailah seluruh hidup kami untuk melayani Engkau dengan penuh kasih. Amin. Warta Jemaat, Minggu 24 Mei 2020. Presbiter GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran, pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan, dan bagi jemaat atau keluarga atas keberhasilan baik dalam pendidikan dan usaha periode Minggu 24 Mei hingga 30 Mei 2020. Tuhan memberkati saudara sekalian. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada pemberita firman, Pendeta Yanadel Hehanusa STH, pianis, kantoria, solois, vokal grup, multimedia, dan jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah minggu live streaming ini, dan juga yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan, baik dalam bentuk persembahan syukur, persepuluhan, serta sumbangan-sumbangan lainnya. Kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Warta Jemaat dan laporan keuangan dapat dibaca dalam Warta Jemaat yang disampaikan melalui media sosial. Terima kasih. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus diundang untuk berdiri. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kiranya tangan Allah yang menyembuhkan, menyentuh dan menghidupkan kita. Kiranya kuasa Allah yang menghidupkan mengalir ke dalam setiap sel tubuh kita dan ke dalam kedalaman jiwa kita, membersihkan, memurnikan, memulihkan kita, agar kita menjadi utuh dan kuat dalam kuasa dan damai-Nya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.